إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahmukumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulama'i Ahlussunnati wal Jamaah min Aqaidi Syiah yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang sejarah berdalah agama Asy-Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah terhadap kaum muslimin, atau tentang pengkhianatan dan kejahatan orang-orang Syiah Rafidhah terhadap kaum muslimin dalam sejarah dunia ini. Sudah kita baca 7 contoh sejarah berdarah agama Syiah atau 7 kejahatan orang-orang Syiah Rafidhah terhadap kaum muslimin. Sekarang kita masuk pada contoh yang ke-8, dan sudah kita jelaskan ini hanyalah contoh, sedikit contoh dari kekejaman kejahatan orang-orang Syiah Rafidhah terhadap kaum muslimin. Namun di sana ratusan, lebih dari itu yang telah dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah dalam sejarah manusia, terutama sejarah kaum muslimin. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, kalau bahasa Arabnya halaman 25, bahasa Indonesianya halaman 23. Kata beliau, wa hadits wala haraj amma fa'alathu ad-daulatu syi'iyyatu safawiyah min ta'amura wa tadabur ma'al yahudi wa nasara wal masuniyah al-alamiyah lil itahati bil khilafati al-usmaniyah allati hiya akhiru qal'atil islam wal muslimin anadzak. Dan ceritakan tanpa ada keberatan sama sekali tentang perbuatan negara Asy-Syiah As-Safawiyah yang mereka bersengkongkol dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara dan dengan Al-Masuniyah untuk menjatuhkan kekhalifahan Utsmaniyah yang merupakan akhir kekhalifahan kaum muslimin di atas muka bumi ini sampai detik ini. Ini merupakan sekali lagi salah satu contoh bagaimana mereka orang-orang Syiah Rafidhah, sebagaimana kata para ulama, mereka selalu di belakang orang-orang kafir dalam memerangi, memusuhi Islam dan kaum muslimin. Wa adha wa amar min dzalik huwa aqidatu ta'til jihad ila an yakuma qaimuhum al-mauhum al-ma'dum alladzi lam yukhlaq ba'd. Dan lebih pahit dari itu, lebih parah dari itu, kelompok Syiah Rafidhah memiliki keyakinan yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu tentang tidak adanya jihad, memerangi orang kafir sampai munculnya Imam Mahdi mereka yang fiktif, yang tidak ada sama sekali, yang hanya sekedar khayalannya mereka, yang sekarang katanya ada di Sirdab, di negara mereka sana, yang lam yukhlaq ba'd, kata Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah, yang belum diciptakan, artinya tidak ada. Ini hanya sekedar khayalan mereka, yang mana mereka menyerukan kepada
kaum mereka dan juga kepada kaum muslimin untuk mereka tidak meneriakkan jihad terhadap orang-orang kafir sampai datangnya Imam Mahdinya mereka. Di sini perlu untuk kita jelaskan lebih lanjut. Ada sebagian kelompok kaum muslimin yang mereka menuduh dakwah salafiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah itu menyerupai kelompok Syiah dalam masalah jihad. Kelompok teroris yang ada sekarang ini, mereka menuduh kita dakwah salafiyah itu mirip atau seperti orang Syiah Rafidhah yang tidak mau berjihad. Naudzubillah min dzalik. Kita katakan bahwasanya apa yang telah kita jelaskan dari awal kitab ini dan juga beberapa pengajian kita tentang Syiah Rafidhah jelas-jelas menunjukkan berlepasnya diri kita dari kelompok Syiah Rafidhah dari A sampai Z-nya. Adapun masalah al-jihad, kita Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah meyakini jihad adalah zirwatus sanamil Islam. Jihad adalah tulang punggungnya al-Islam. Dan kita meyakini al-jihad merupakan ibadah. Dan tidak akan mungkin ibadah diterima, tidak akan mungkin ibadah itu benar kecuali dengan ittiba kepada sunnahnya Ar-Rasul SAW. Tidak cukup bermodal semangat, tidak cukup bermodal al-ikhlas. Harus ittiba mengikuti ajarannya Ar-Rasul SAW. Dan jihad ada ilmunya. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, jihad juga ada tingkatannya. Ada jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, yang mencakup belajar ilmu agama, beramal, berdakwah dan bersabar. Kemudian jihadu asyaitan, jihad melawan syaitan, yaitu dengan ilmu dan kesabaran. Kemudian jihad melawan orang kafir dan munafikin dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dan dengan jiwa raga. Kemudian ada lagi keempat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan ashab au arbabil dzulmi wal bid'ah wal munkarat. Jihad melawan pelaku kemaksiatan, kezaliman dan kebid'ahan. Dan jihad tidak harus dengan senjata. Di antaranya dengan al-ilmu, sebagaimana kata as-sahabil jalil Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan, man ra'a anal ghuduwa ila ilmi laysa bijihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi. Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka telah kurang akal maupun kecerdasannya. Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan, la yakumuddin illa bi amrain. Agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Al-ilmu wal bayan wa sayfi dawasina. Dengan ilmu dan keterangan, dan yang kedua dengan senjata dan pedang. Itu pun ada ilmunya, itu pun ada aturan mainnya, tidak sekedar bonek, tidak sekedar modal semangat atau nekat saja, namun tidak tahu siapa lawan, siapa kawan, siapa yang berhak untuk diperangi dan kapan jihad itu berhak untuk dikumandangkan. Intinya sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak sama-sama sekali dengan orang-orang Syiah Rafidhah yang mentaktilkan jihad sampai datangnya imam mereka. Akan tapi Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi mereka berjihad sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan syariat, sesuai dengan bimbingan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ngawur, tidak sembarangan. Di antaranya salah satu syarat jihadut thalab, kata para ulama, di antara salah satu syarat jihad menyerang adalah harus adanya kepemimpinan khalifah atau raja atau presiden kaum muslimin. Bukan pemimpin pengajian, bukan ketua yayasan, namun harus ada al-khalifah atau imam yang memimpin kaum muslimin, bukan memimpin kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Dan itu Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitabul jihad. Rasul SAW bersabda, innamal imam judnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabihi. Sesungguhnya imam pemimpin kaum muslimin itu kaum muslimin berjihad, berjuang, berperang di belakang mereka. Wa idza sunfirtum fanfiru. Rasul juga mengatakan apabila pemimpin menyuruh kalian untuk pergi berjihad, maka pergilah berjihad. Dari sinilah kata ulama, jihadu at-talab, jihad menyerang negara kafir, itu harus ada pemimpin kaum muslimin. Ini tentunya Ahlussunnah ketika berpendapat seperti ini, dasarnya sabda Rasul SAW. Berbeda dengan orang Syiah Rafidhah qatalahumullah yang mengatakan tidak ada jihad kecuali akan ada Imam Mahdi. Ini adalah keyakinan sesat mereka. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat jihad bisa berlaku kapan saja sesuai dengan tuntunan syariat
dan sekali lagi sesuai dengan bimbingan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok Syiah Rafidhah mereka menebarkan ajaran tidak ada jihad sampai datangnya qaimuhum, Imam Mahdi mereka. Dan wajib untuk kita yakini seperti yang sudah sering kita sampaikan, mereka punya akidah ar-ruja'ah, akidah reinkarnasi. Bahwasanya nanti para imam yang mereka, di antaranya Ali bin Abi Thalib, itu akan dihidupkan lagi di dunia ini pada akhir zaman. Dan kemudian mereka akan menghidupkan kembali para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, Aisyah, dan mereka akan dihukum, diberikan sanksi, diazab oleh Imam Mahdinya mereka, naudzubillah min dzalik. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah merupakan target utama Imam Mahdi mereka ketika muncul katanya. Ya. Dan itu juga yang dikatakan oleh tokoh mereka yang bernama Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar yang ada sekitar 50 jilid. Di perpustakaan kita ada sekitar 50 jilid. Di dalam salah satu jilidnya dikatakan bahwasanya idza dhahara qaimuhum, apabila telah muncul Imam Mahdinya mereka, falaisa bainahu wa bainal Arab wa Quraisy illa sayf. Apabila telah muncul Imam Mahdinya mereka, Imam Mahdi Syiah Rafidhah qatalahumullah, maka tidak ada antara dia dengan orang Arab atau orang-orang bangsa Quraisy kecuali pedang. Artinya mereka sejak lama telah mengumandangkan perang, terutama dengan bangsa Arab dan bangsa Quraisy. Makanya kata para ulama, aneh kalau ada orang Syiah dari bangsa Quraisy, padahal mereka adalah target utama yang akan disembelih oleh orang Syiah Ar-Rafidhah. Demikian pula dengan bangsa Arab yang lain, demikian pula dengan selain orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Qatalahumullah. Kemudian kata beliau, wa yabqal muslimun dauman wa abadan tahta wat'atil istimar wal khisi wal ar wad dimar. Dan ketika tidak adanya jihad melawan orang-orang penjajah kafir, maka kaum muslimin akan diombang-ambingkan oleh para penjajah kafir tersebut karena ada slogan tidak ada jihad lagi melawan orang-orang kafir. Dan ini juga sama dengan sebagian kelompok kaum muslimin yang mereka mengumandangkan sebuah hadis yang tidak sahih yang berbunyi, Rasul katanya ketika pulang dari perang Badar mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil yaitu perang Badar kepada jihad yang lebih besar yaitu jihadun nafsi. Kata mereka bahwasanya sekarang ini setelah perang Badar tidak lagi perang dengan orang kafir, yang ada perang melawan hawa nafsu. Ini adalah batil. Kelompok teroris mereka ekstrim dalam mengumandangkan jihad dengan pedang. Kelompok-kelompok seperti ini mereka ekstrim dalam menihilkan, menolak jihad. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, mengumpulkan semua bentuk jihad. Ada jihad dengan pedang, jihad dengan jiwa naga, dengan ilmu, dengan al-amal, dengan dakwah. Rasul SAW ketika di kota Mekah, Allah perintahkan untuk berjihad. Wajahidhum bi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan orang-orang kafir Quraisy dengan jihad yang besar atau dengan jihad yang besar. Tentunya di kota Mekah ketika Rasulullah SAW pada pertama kali berdakwah tidak ada jihad dengan pedang. Makanya Abdullah bin Abbas mentafsirkan berjihadlah melawan orang kafir Quraisy dengan jihad yang besar bil Quran. Dengan apa? Mengajarkan, mendakwakan manusia kepada Al-Quran Karim, itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah selalu pertengahan, bukan seperti kelompok teroris yang ekstrem dalam masalah jihad, dan juga bukan seperti orang-orang yang menihilkan jihad baik dari kalangan Syiah ataupun dari kalangan liberal atau yang lainnya. Kemudian wa huwa tarikh al-islami hafilun bil mawaqif wa syaidun bil wasaiq ala maqtarafatu ayadi Syiah al-athimatu jal Islam wal muslimin. Dan inilah sejarah Islam yang dipenuhi dengan bukti-bukti kekejaman dan pengkhianatan serta kekejian orang-orang Syiah Rafidhah qatalahumullah terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan ini sekali lagi bukan hanya berhenti sampai apa yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, namun sampai detik ini dan sampai kapanpun ketika Syiah ada di tengah-tengah manusia, mereka akan selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, untuk selalu memerangi Islam dan kaum muslimin. Kalau orang di sekeliling kita mengatakan
di Indonesia damai-damai saja. Kita katakan sebagaimana yang sudah kita sering sampaikan, mereka punya taqiyah dan mereka kalau punya kesempatan pasti akan memerangi Islam dan kaum muslimin. Dalilnya adalah sejarah kaum muslimin yang mereka bantai sudah jutaan sejak dahulu kala, sejak abad keempat Hijriah sampai detik ini. Seperti yang sudah sering kita sampaikan juga, sampai detik ini di Suriah 200.000 kaum muslimin dibantai oleh sekte Syiah Nusairiyah qatalahumullah. Sampai detik ini masih belum selesai pembantaian terhadap kaum muslimin di sana. Semoga Allah mengentaskan hal itu dari kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa tarikhunal mu'asir yashhad bima falatu ta'ifatun nusairiyah bil ikhwanil muslimin wa bima unzilat alaihim min dimarin fi Suriah. Dan sejarah kita modern ini, sejarah modern kita ini, abad ini telah menyaksikan apa yang dilakukan oleh kelompok Syiah Nusairiyah terhadap kaum muslimin. Sejak dahulu bapaknya Bashar Assad, Hafid al-Assad, dan juga anaknya Bashar Assad yang dua-duanya orang-orang kafir dari sekte Syiah Nusairiyah yang berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin di Suriah sana, yang itu merupakan benteng bagi orang-orang Syiah di Iran dan juga orang-orang Yahudi yang mana targetnya ini kalau sudah hancur Nusairiyah, maka yang dikhawatirkan oleh mereka kaum muslimin akan menyerang orang Islam. Makanya mereka bersengkongkol antara orang kafir Yahudi, orang kafir Syiah Rafidah, orang kafir Syiah Nusairiyah, demikian pula dibantu dengan Yahudi Amerika, dengan orang-orang komunis Rusia untuk menjaga bentengnya Bashar Assad di Suriah. Makanya sampai sekarang belum pernah habis. Beda dengan kejadian di Libya. Amerika datang, selesai, dihancurkan orang-orang yang mendukung Qaddafi. Adapun di Suriah ini adalah sekali lagi sandiwaranya orang-orang kafir, persenggolan orang kafir untuk menjaga jangan sampai Suriah jatuh ke dalam tangan atau ke tangan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya sampai sudah hampir 3 tahun ini mereka tetap bertahan dengan pembantaian terhadap Islam dan kaum muslimin. Wa bima falatul bunduqiyah syi'iyah min izhaqi arwahil falastiniyin. Demikian pula apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah atau senjata-senjata orang Syiah untuk membantai kaum muslimin Palestiniyin. Ini sungguh kalau kita buka sejarah kaum pengungsi Palestina, bagaimana ketika mereka di dalam negeri mereka dibantai oleh orang Yahudi qatalahumullah. Ketika mereka mengungsi di Lebanon misalnya, mereka juga dibantai oleh orang Syiah Ar-Rafidah dengan kaki tangannya orang-orang Syiah Iraniyah Al-Majusiyah yang bernama Hizbullah ataupun Hizbul Al-Amal. Mereka orang-orang Syiah Ar-Rafidah punya kelompok-kelompok bersenjata yang memang diproduksi oleh mereka untuk merangi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan lebih parah lagi, yang dibantai adalah kaum pengungsi Palestina yang mereka diusir dari negeri mereka. Intinya keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Itulah sejarah kebiadaban orang-orang Syiah Rafidah dengan orang-orang Al-Yahud. Mereka bersengkongkol. Sekali lagi, jangan pernah percaya dengan sandiwara Hizbullah yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah yang katanya mau menyerang orang Yahudi. Ini sandiwara mereka, ini adalah kemunafikan mereka. Mereka dengan Yahudi tidak ada bedanya, bahkan lebih parah daripada orang-orang Al-Yahud. Kemudian kata beliau, wa hatki aradin wa isalati dima'ihim akanat min syiati amal au syiatil Khomeini fi Lubnan. Bagaimana orang-orang Syiah Rafidah mereka membantai kaum muslimin, terutama kaum pengungsi dari Palestina yang dilakukan oleh Syiah Amal. Syiah Amal ini sekelompok bersenjata yang diproduksi oleh Syiah Iran Al-Majusiyah dengan dipimpin juga oleh Syiah Al-Khomeini fi Lubnan. Badalan min an yuwajihu fuhati banadiqihim ila sahayina. Mereka tidak pernah sebetulnya bertempur, berperang melawan orang-orang Al-Yahud. Hizbullah yang ada di Lebanon ataupun Syiah yang ada di Lebanon
tidak pernah dalam sejarah mereka bertemu dengan orang-orang al-Yahudi di sana. Padahal sekali lagi jangan pernah percaya dengan media yang menceritakan mereka akan melawan Barat, melawan orang Yahudi. Bukti sejarah apa? Tidak ada sama sekali. Kama anal khiyana wal amala syi'iyah fi ma'arik Afghanistan asbahat min ahadisis sa'ah. Demikian pula pengkhianatan orang Syiar Rafidah terhadap kaum muslimin di Afghanistan ketika perang Afghanistan melawan Rusia, orang Syiar Rafidah di belakang orang-orang Rusia tersebut. Intinya sekali lagi, dalam sejarah tidak pernah orang-orang Syiar Rafidah melawan orang kafir terhadap kaum muslimin, justru sebaliknya mereka selalu di belakang orang-orang kufar baik Yahudi atau Nasara atau yang lainnya untuk melawan kaum muslimin. Ingin kita tambahkan sedikit, kalau tadi ini berkaitan dengan sejarah Syiar Rafidah qatalahumullah yang berkaitan dengan di Palestina dan yang lainnya. Ini ada sedikit tambahan, ini juga termasuk sejarah muasir, sejarah modern kekejaman Syiar Rafidah terhadap Baitullah Al-Haram. Ini sudah kita lewati minggu kemarin, bagaimana kelompok Asyiah Al-Qaramitah pada abad keempat tahun 317 Hijriah mereka membantai jemaah haji yang sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian mayat-mayat mereka dibuang di sumur Zam-Zam. Itu bukan sekali saja mereka lakukan terhadap Baitullah Al-Haram yang itu tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Makanya sudah sering kita katakan Asyiah Rafidah mereka adalah orang yang paling jahat terhadap kaum muslimin daripada orang Syiah atau daripada orang Yahudi ataupun orang-orang An-Nasara. Baik juga tadi orang-orang musyrikin jahiliyah. Pada tahun di sini disebutkan 1987, tepatnya tanggal 31 Juli 1987. Ini sering terjadi bagaimana mereka membuat kerusuhan di Baitullah Haram di Mekah ketika apa? Haji. Dan sampai detik ini mereka selalu terkadang membuat onar. Di sini saya nukilkan dari sebuah buku yang bagus juga berkaitan dengan atau judulnya Al-Mu'amaratu 'alal Ka'bah minal Qaramitah ilal Khumaini, yaitu kekejaman atau kejahatan orang-orang Asyiah dari sejak zaman Qaramitah abad keempat sampai zamannya Al-Khumaini la'anahullah terhadap Al-Ka'bah yang ditulis oleh Dr. Abdul Mun'im An-Nimir dari Mesir. Dalam halaman 85 beliau mengatakan judulnya Al-Khumaini wal Haram tentang keterlibatan Al-Khumaini la'anahullah terhadap pengotoran Baitullah Al-Haram. Wahal ada tarikh nafsahu, apakah dia ingin mengulang sejarah Al-Qaramitah, Syiah Al-Qaramitah? Disebutkan di sini, walaqad kana min tasarrufil aqdar annani wa ana aktub hadza fi sabi' min Dzulhijjah. Kata penulis di sini termasuk di antara yang Allah takdirkan bahwasanya ketika aku menulis buku ini, aku diberikan surprise, yaitu tentang berita, surprise yang tidak baik, surprise pada tanggal 7 Dzulhijjah tahun 1407 Hijriah. Tepatnya sekali lagi tahun 1987. Wa surat hadzal madhi mus'ijatun li ufaja wa usdam bi akhbar musyabiha mus'ijatin muhzinatin. Yaitu ada kabar berita yang sangat menyedihkan, yang sangat melukai hati. Mimma fa'alau al-hujjaj asy-Iraniyun, yang dilakukan oleh jemaah haji Asyiah dari Iran. Wa adaduhum naklan anil masadir rasmiyah fi Saudiyah, dan jumlah mereka ketika itu tahun itu pada waktu haji sesuai dengan kabar berita dari Saudi Arabia, mereka jumlahnya 157.000 haji. Sekali lagi jumlah mereka pada waktu itu 157 jemaah haji dari Iran. Min abathin wa fawda wa intihakin hurumatil Baitul Haram. Mereka melakukan perusakan kekacauan di Baitullah Al-Haram atau di kota Mekah. Wa ta'ridil hujjat lil khatar. Mereka merupakan bahaya bagi jemaah haji. Haitsu qama haula alladziina ja'u lil baladil haram bismil hajj walau adab wa wajibatuhu qamu bi mudhaharatin wa masiratin
mereka melakukan demonstrasi besar-besaran. Dan kalau mau lihat bisa dilihat di YouTube, di internet ada. Kalau bahasa Arabnya kalau mau cari Jaraimus Syiah fi al-Haram, kejahatan-kejahatan Syiah di negeri haram, itu tunjukkan, ada videonya, itu ada bukti konkret bagaimana mereka melakukan demonstrasi besar-besaran, melakukan perusakan di Mekah pada waktu musim haji, semua itu dengan perencanaan yang matang dari Al-Khumaini dengan antek-anteknya pada waktu haji. Kemudian dikatakan di sini, nahwa Masjidil Haram liyaqtahimu, mereka masuk ke Masjidil Haram dengan membuat kekacauan. Padahal Allah mengatakan, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang manusia untuk menyebut nama Allah di Masjidil Haram dan dia membuat kerusakan di Masjid Al-Haram tersebut. Bahkan lebih dari itu kata para ulama, orang yang niat saja berbuat jelek di Masjidil Haram atau di tanah haram itu sudah mendapatkan siksa dari Allah, apalagi membuat kerusakan di dalam Masjid Al-Haram. Allah mengatakan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhikum min adzabin alim. Barang siapa yang meniatkan untuk berbuat kezaliman di Masjid Haram atau di tanah haram di Mekah, maka akan kami azab mereka dengan azab yang pedih, cepat ataupun lambat. Kemudian dikatakan di sini, wa dzalika fi asy yaumil jum'ah, kejadiannya pada sore hari Jumat tanggal 6 Dzulhijjah tahun 1407 Hijriah atau tepatnya tanggal 31 Juli 1987. Dan disebutkan ini jumlah korbannya itu ada sekitar 402 dari jemaah haji terbunuh dikarenakan mereka melakukan perusakan, pembakaran mobil-mobil, pelemparan terhadap aparat keamanan di sana, dan semua sekali lagi atas perintah dari Tuhannya mereka, yaitu Al-Khumaini Al-Halik, yang Allah hinakan di dunia sebelum di akhirat, yaitu ketika dia mati, kemudian kain kafannya dijadikan tabarruk oleh pengikutnya sampai dia hampir telanjang bulat di hadapan pengikutnya. Ahanahullah fi dunya qabla al-akhirah. Kemudian disebutkan juga di sini pada tahun 1406 Hijriah atau 1986 setahun sebelumnya, itu di sini disebutkan, kalau saya terjemahkan langsung saja, itu ditemukan di bawah tasnya jemaah haji Iran. Itu setiap jemaah haji Iran itu disisipkan di tasnya mereka setengah kilogram TNT, bahan peledak. Kalau di total itu sekitar 500 kilogram TNT yang disisipkan di tasnya jemaah haji oleh sekali lagi Al-Khumaini tanpa sepengetahuan sebagian daripada jemaah mereka. Itu tujuannya tidak lain untuk membuat keonaran terhadap acara ataupun musim haji. Dan ini adalah sekali lagi merupakan makarnya orang-orang Syiah Rafidhah sepanjang sejarah, dan sampai kapanpun mereka akan berusaha untuk merencanakan seperti ini. Ada kesempatan mereka pasti akan melakukannya. Semoga Allah menjaga Baitullahil Haram dari tangan-tangan Syiah Rafidhah qatalahumullah. Sebetulnya banyak di buku ini tentang sejarah kekejaman atau sejarah berdarah sekte Syiah Rafidhah ataupun Qaramithah terhadap Baitullahil Haram. Mereka bahkan mungkin lebih kecil daripada Abraha. Bahkan sebagai ulama mengatakan dalam sejarah tidak ada yang menghinakan, yang ingin menghinakan Ka'bah atau yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah selain Abraha, Al-Qaramithah dan Al-Khumaini. Dan itu sekali lagi merupakan makarnya. Mereka ingin memalingkan jemaah haji dari Baitullahil Haram ke Karbala, tanahnya mereka yang mereka kultuskan, yang mereka tabaruk dengannya. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, fahadihi mawaqifuhum minal Islam wa ahlihi tiwal tarikh al-qadim wa tarikh al-hadith. Inilah sebagian dari kekejaman mereka, sebagian dari kejahatan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin sepanjang sejarah yang dahulu maupun yang sekarang, dan sampai kapanpun ketika ada Syiah Rafidhah pasti akan ada
kekejaman, akan ada kekejian terhadap Islam dan kaum muslimin. Kalau kita juga lihat sejarah bagaimana mereka membantai kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Irak. Bagaimana anak-anak kecil hanya bernamakan Umar saja itu sudah dibakar hidup-hidup. Kalau antum lihat di video ngeri sekali sejarah kekejaman mereka di Irak ataupun di Iran sana. Dan kata para ulama juga Irak itu jatuh itu juga di tangan orang-orang Asyi'ar Rafidah dengan orang-orang Al-Yahud. Ini memang rencana mereka untuk menyebarkan ajaran agama Asyi'ar Rafidah di semua negara-negara Al-Islam, khususnya juga di negeri kita yang kita cintai. Kemudian kata beliau, fa ila kulli mu'minin yu'minu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qada'i wa khairi wa syarrihi nuwajjih hadil kalimat liyakuna ala bayyinatin min amri dinihi wa ya'lam ilmal yaqin man hum ikhwanuhu ahlil qiblah wa man hum al-ad'iyah alladzina dhallu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, dan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada akhirat, kepada takdir yang baik maupun yang jelek, kita tujukan ucapan-ucapan ini agar setiap orang mukmin, setiap orang muslim itu betul-betul di atas ilmu, di atas keterangan tentang agamanya, agar dia tahu dengan seyakin-yakinnya siapa saudara-saudaranya kaum muslimin dan siapa yang mengaku-ngaku sebagai kaum muslimin padahal mereka adalah musuh dalam selimut, padahal mereka adalah kaum munafikin yang masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan inilah juga tujuan kita membacakan buku ini, agar kaum muslimin membuka mata lebar-lebar biar tahu siapa sebenarnya orang-orang Syiar Rafidah tersebut. Yang di negeri kita atau di tempat manapun Syiar Rafidah sama saja, mereka adalah kufar, mereka adalah kaum munafikin, mereka adalah musuh dalam selimut bagi kaum muslimin, harus betul-betul diwaspadai. Makanya ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala, salah seorang ulama salaf dahulu, "Uhadzirkum al-ahwa al-mudillah wa syarruha ar-rafidah." Aku peringatkan kalian dari semua kelompok-kelompok sesat, dan yang paling jelek, yang paling jahat adalah kelompok Syiah Ar-Rafidah. Qatalahumullah. Semua kelompok-kelompok sesat itu jelek, namun yang paling jahat, yang paling jelek adalah Syiah Ar-Rafidah. Meskipun di negeri kita ini, meskipun kelihatannya adem ayem, namun sekali lagi kalau kita lebih dalami lagi, mereka sangat amat berbahaya. Mereka sekali lagi sangat amat bahaya. Meskipun demikian, tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam masalah mengkhawatirkan tentang mereka. Pertengahan, kita anggap mereka sebagai bahaya dan yang paling bahaya, namun jangan sampai stres sampai frustasi memikirkan mereka seolah-olah mereka itu sudah memegang ubun-ubun kita. Fala takhafuhum, jangan takut dengan mereka, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tempatkan pada tempatnya. Kita baca sejarah mereka sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar orang-orang kafir, setan-setan itu adalah lemah. Cuma kita jangan ikut lemah juga. Harus kita harus kita tampakkan akidah kita yang hak. Harus betul-betul kita berani untuk melawan mereka. Karena mereka sesungguhnya inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makan musuh-musuh Allah, setan-setan itu adalah lemah. Cuma kita jangan ikut lemah. Sekali lagi, jangan meremehkan kekuatan mereka dan jangan juga terlalu takut dengan mereka. Intinya pertengahan saja, tempatkan hal itu pada tempatnya. Kita hadapi mereka dengan apa yang kita miliki. Kita bisa berdakwah melawan mereka, kita lawan. Kita bisa menyebarkan buku bantah mereka, kita sebarkan. Kita nasihati mereka-mereka yang masih ada loyalitas kepada Syiar Rafidah. Dan juga kita mohon kepada pemerintah kaum muslimin di negeri kita untuk betul-betul waspadai mereka, melarang mereka dengan sekeras-kerasnya. Karena mereka bukan sekedar menebarkan akidah saja, namun mereka juga akan menebarkan teror. Kalau mereka punya kesempatan, mereka juga akan membuat kekacauan bagi NKRI ini.
hatta la yatabisa alaihi haqqun wa batilun au haqqun urida bi batilun. Dengan disampaikan hal ini semuanya agar tidak tercampur adukan antara yang hak dengan yang batil atau yang hak diinginkan di dalamnya kebatilan. Li'anna Allah Subhanahu wa taala qad abana lana bi irsali Rasuli sallallahu alaihi wasallam minhajau al-qawim wa hadana ila siratil mustaqim, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang al-haq itu hak dan yang batil itu batil dengan diutusnya Rasul kita Muhammad SAW dengan membawa petunjuk yang lurus dan memberikan petunjuk kepada kita ke as-siratul mustaqim. Wa akmala lana dinan matin wa radiyallahu lana dinan ila yaumiddin wa laysa badal haqqi ila dhalalil mubin. Kemudian kata beliau, dan Allah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Rasul SAW, dan Allah telah meridhai Islam sebagai agama kita sampai hari kiamat kelak, dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan yang nyata. Ini yang juga merupakan fondasi bagi kaum muslimin, yaitu wajib meyakini Islam yang hak adalah Islam yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita wajib beragama dengan agama yang dibawa oleh Rasul SAW yang diajarkan Rasul kepada para sahabat beliau. Ini kalau kita mau melawan Syiar Rafidah harus kembali kepada Islam yang murni. Kalau kita mau melawan orang-orang Yahudi, melawan orang-orang kafir, tidak ada jalan lain kecuali apa? Kembali kepada agama kita yang hak, yang murni, yang tidak dikotori, yang tidak dicampuri oleh kesyirikan ataupun kebid'ahan. Seperti sabda Rasulullah, sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini senjata yang paling apa? Ampuh untuk melawan orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasara ataupun orang-orang Syiar Rafidah. Kaum muslimin harus kembali kepada agama Islam yang murni, agama Islam sekali lagi yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah yang sahih, sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat soleh, para sahabat tabi'in maupun tabi'u at-tabi'in. Jangan melawan Syiah, melawan kekafiran Syiah dengan kesyirikan juga. Naudzubillah min dzalik. Orang Syiah mereka menyembah Husain, kemudian ada yang melawan Syiah, namun juga sama-sama menyembah wali-wali yang telah mati. Apa bedanya? Mereka orang-orang Syiar Rafidah menghinakan Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran tidak murni. Namun ada sebagian mereka yang benci kepada Syiar Rafidah namun juga melecehkan Al-Quran. Bahkan sebagian mereka mengatakan Al-Quran itu jangan diambil ilmunya karena ada racunnya. Naudzubillah min dzalik. Apa racunnya? Ayat Allah yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam itu apa? Telah disempurnakan Allah SWT. Kata dia ini adalah racunnya Al-Quran. Agar apa? Agar dia apa? Bebas berbuat kebid'ahan. Ini adalah melawan orang Syiar Rafidah bukan dengan apa? Bid'ah dilawan dengan bid'ah. Syirik bukan dilawan dengan syirik. Namun syirik harus dilawan dengan tauhid. Bid'ah harus dilawan dengan as-sunnah. Kemudian kata beliau, fa ilaikum ayyuhal muslimun rahimakumullah fatawa sadarat min a'immatil muslimin wa ulamaihim. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah fatwa-fatwa yang diucapkan oleh para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah kaum muslimin tanusub nassan sharihan bi kufri syiatir rawafid al-imamiyah al-isnai asyariyah al-ja'fariyah. Dan wajib untuk kita ketahui wahai kaum muslimin fatwa-fatwa para ulama yang jelas-jelas menerangkan tentang kekafiran orang-orang Syiar Rafidah, al-imamiyah, al-isni asyariyah, al-ja'fariyah. Ini adalah nama-nama mereka. Nama-nama mereka adalah Syiar Rafidah. Dinamakan Syiar Rafidah li'annahum yarfuduna khilafat asy-syaikhain, karena mereka menolak kekhalifahan dua syekh yaitu Abu Bakar wa Umar. Kemudian dikatakan al-imamiyah asyariyah karena mereka meyakini bahwasanya khalifah itu setelah Rasul dipegang oleh 12 imam mereka. Kalau mau disebutkan, yang pertama Ali bin Abi Thalib, Hasan wa Husain. 3 ini adalah golongan sahabat. Kemudian Ali Zainal Abidin,
Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Shadiq, kemudian Ali Ar-Ridha atau Musa Al-Kadzim, kemudian yang ke-8 Ali Ar-Ridha, yang ke-9 Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi, kemudian yang ke-11 Hasan Al-Askari, dan yang ke-12 yang fiktif yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Kata para ulama, yang 3 jelas sahabat, wajib kita cinta dan berloyalitas kepada mereka. Yang ke-6 dari Ali Zainal Abidin, putranya Al Husain, sampai kepada Ali ya Ar-Ridha, itu merupakan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang sudah kita bacakan, ucapan sebagian mereka yang membantah, yang mencela kelompok Asyi'ah Rafidah. Adapun yang ke-10 dan yang ke-11 ini termasuk Ahlul Bait, namun dia termasuk orang awam dari Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya tidak ada satupun dari imam yang 12 itu yang ikut ajaran Asyi'ah Rafidah. Ya, itu semuanya sekedar pengakuan mereka, mengaku-ngaku cinta kepada 12 imam tersebut, padahal 12 imam tersebut atau mungkin kata 11 itu tidak pernah cinta kepada mereka, bahkan membenci mereka, mencela kaum Syiah Ar-Rafidah. Itu sekadar apa? Topeng mereka untuk menipu kaum muslimin. Ya, padahal sekali lagi mereka justru orang-orang yang sangat amat mencela, mencaci maki 12 imam tersebut ataupun yang mencaci maki Ahlul Bait. Seperti yang sudah kita sampaikan. Kemudian adapun dikatakan Al-Ja'fariyah karena mereka menisbatkan diri mereka kepada Ja'far As-Shadiq, ya. Padahal Ja'far As-Shadiq sekali lagi termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan gurunya Imam Malik rahimahullah taala. Nah, Ja'far As-Shadiq ini merupakan gurunya Imam Malik rahimahullah taala, yang mana muridnya saja Imam Malik mengkafirkan orang Syiah Rafidah. Ya, ini merupakan apa? Salah satu penggemblengan dari Ja'far As-Shadiq untuk membenci orang-orang Asyi'ah Rafidah. Sebenarnya di rumah ada satu buku yang berjudul Munadharah baina Ja'far As-Shadiq wa baina Rafidi. Tentang dialog antara Ja'far As-Shadiq dengan Syiah Ar-Rafidah. Yang di situ disebutkan bahwasanya Ja'far As-Shadiq sangat amat memuliakan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini sekali lagi kedustaan mereka menisbatkan diri mereka kepada Ja'far As-Shadiq, padahal beliau adalah termasuk salah satu guru besarnya Imam Malik rahimallahu taala. Wa muruqihim minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya atau dari sasarannya. Nanti akan insyaallah pada akhir buku ini akan disampaikan ucapan-ucapan tegas dan keras ya terhadap kelompok Syiah Rafidah dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya dari Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Bukhari dan seterusnya. Dan wallahu a'lam, seolah-olah di sini Al-Ustaz Muhammad Abdullah lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Asyi'ah Rafidah itu adalah apa? Kafir, bukan termasuk sekedar ahli bid'ah saja, namun mereka adalah non muslim. Dan itu adalah pendapat yang hak, seperti yang diutarakan oleh para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Wastadallu ala dzalik bi adillatin qat'iyyatin haitsu anna hadhil firqatal mariqah tahtalifu jadriyan fi usuliha wa furu'iha wa tasawwuriha an mu'taqadati alil qiblah Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama-ulama tersebut ketika mereka mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidah, mereka mendatangkan bukti-bukti yang otentik, yang nyata, yang kuat, bahwasanya kelompok ini, kelompok Syiah Rafidah, mereka sangat amat berbeda dari Ahlul Sunnah wal Jamaah, dari kaum muslimin dari A sampai Z-nya, dari akarnya sampai kepada batangnya sampai kepada daunnya, semuanya berbeda. Seperti yang sudah kita banyak sampaikan, mereka intinya itu tidak beriman kepada 6 rukun iman, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat Allah, tidak beriman kepada kitab Allah, tidak beriman kepada Rasul Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak beriman kepada takdir. Secara singkat, kalau misalnya mereka nggak beriman kepada Allah, dalam masalah tauhid rububiyah, mereka mengakui dunia ini milik imam mereka.
Kita sekarang ini apa? Ngontrak ya, nunut mereka, numpang mereka. Sebagaimana kata Al-Kulaini bahwasanya dalam babnya yang sudah pernah kita sampaikan di sini kitabnya Annal arda kullaha lil imam. Dia mengatakan bumi ini semuanya milik imam, yadauha kaifa yasha, dia meletakkannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini adalah syirik mereka dalam rububiyah. Syirik mereka dalam uluhiyah jelas bagaimana penyembahan mereka kepada imam mereka, terutama kepada Al-Husain. Seperti yang sudah kita contohkan kemarin atau waktu lalu di internet ada ceramah seorang dai Asy-Syi'i Ar-Rafidhi di negeri kita ini yang mengatakan tisu ini kalau secara asal dibuang di sampah dan sebagainya ada masalah. Namun kalau sudah ada tulisan Al-Husain tidak boleh menyentuhnya kecuali sudah berwudu. Ini adalah penuhanan mereka kepada imam mereka, di antaranya Al-Husain. Adapun syirik mereka dalam al-asma wa sifat sangat jelas. Di antaranya contohnya bagaimana mereka mengatakan annal a'imma ya'lamuna ma tayamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiran minhum. Bahwasanya para imam mereka tahu kapan mereka akan mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Itu semuanya tercantum dalam kitab mereka Ushulul Kafi jilid yang pertama. Sekali lagi yang sudah pernah kita bawakan 2 kali di majelis kita ini. Sudah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.